Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi pertama dengan NIM 11231015. Saya dari program C Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Jadi pada video ini saya akan mendemonstrasikan UAS sistem terdistribusi yang dimana membangun sebuah PubSub log aggregator terdistribusi yang dibangun menggunakan Python, REST API, Redis, Postgre, dan Docker Compose. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri di sini bahwa sistem ini terdiri dari 4 service yang berbeda dalam satu jaringan lokal Docker Compose ya. Yang pertama itu ada agregator. Agregator ini adalah service utama yang berbasis API yang menerima event, menjalankan consumer worker secara asyncron. Kedua adalah publisher. Publisher adalah simulator yang mengirim event termasuk duplikasi. Lalu ketiga ini ada Redis yang dimana sebagai message queue internal. Dan yang keempat adalah untuk storage yaitu PostgreSQL yang mana untuk menyimpan event secara persisten dengan constraint unik untuk duplication. Nah, jadi alur kerjanya adalah nanti publisher ini ngirim event yang dimana 25.000 event dan dengan duplikasinya rate-nya itu 35%. Lalu bakal masuk ke agregator. Agregator akan ngirim ke Redis untuk ngantri ya, untuk queue-nya. Terus tuh nanti konsumer ngambil dari Redis, dari queue-nya ya. Lalu bakal insert ke Postgre gitu. Nah, nanti insert ke Postgre-nya ini dengan on conflict do nothing. Jadi ketika dia ada konflik nggak bakal melakukan apa-apa. Nah, jadi ini sih sebenarnya inti dari potensi sistem ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke build Docker Compose-nya. Jadi di sini pastikan bahwa direktori sudah mengarah kepada direktori UAS-nya. Lalu kita akan menjalankan command yaitu docker compose build docker compose up and build. Yang dimana ini akan menggunakan docker compose di sini. Dia bakal nge-up ya, ngejalanin. Jadi kalau misalnya image-nya belum ada, dia bakal nge-build. Oke, ditunggu. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, ini lagi nge-build image-nya, dia lagi nge-download, lagi nge-pulling semuanya. Bisa dilihat bahwa Docker ini membangun image aggregator dari base Python ya, 3.11 slim ya. Lalu untuk Redis dan Postgre kita menggunakan image resmi. Nah, oke. Kita tunggu dulu, ini bakal agak lama dikit sih. Oke, mungkin kita bakal siapin dikit kali ya untuk nanti setelah itu sudah semua, nanti di sini kita ngeceknya pakai compose developer compose ps. Masih lama ya. Banget ya. Oke, masih menunggu battery. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi 3.11 ya. Kita tunggu.
yang membuat mengurangi semua servisnya. Oke, ini sudah siap ya. Kita bakal buat dulu detailnya pakai Docker Compose PS. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa PubSub aggregator ini sudah berjalan di port 88. Jadi di sini ada Redis dan Postgre-nya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di sini udah healthy ya semua. Nah, kita bakal melihat dan memverifikasi jaringan lokalnya. Jadi di sini kita memakai command docker network ls. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini was pub subnet ini sudah ada di bridge lokal. Terus itu kita bakal nginspect lagi docker network inspect ini luas pub sub. Nah, ini sudah rutin ya bahwa semua service ini sudah berada dalam network internal ya bernama PubSubNet ya. Kita lihat dulu. Lalu terlihat juga agregator, broker, publisher, dan surat memiliki IP subnet yang sama. Jadi nggak ada service yang terekspor ke internet. Jadi hanya 88 agregator untuk demo. Ini sesuai sama ketentuan. Yang dimana jaringan hanya lokal dalam konteks. Lalu kita akan eksplorasi API-nya ya. Jadi kita akan menggunakan Swagger UI. Jadi kita akan menggunakan Swagger UI yang dimana localhost/docs ya. Nah, jadi di sini itu sebenarnya PS API itu bakal otomatis dia menghasilkan dokumentasi ya. Dokumentasi yang dimana dia itu interaktif Swagger UI kayak gini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa di sini itu ada beberapa endpoint. Ada publish, ada event, ada stats, ada outcheck. Nah, kita bakal coba stats dulu. Stats ini kita bakal ngecek stats awal karena belum ada event masih ya. Dan resitnya masih 0 karena belum ada event terkirim. Nah, di sini kita bakal coba kirim manual. Kita bakal publish. Ini misal tapi ini misal bisa bukan kemudian misal cek terus itu timestampnya oke source-nya demo terus itu bisa sampai kita cek sudah masuk ya. Jadi kita itu tadi ngirim satu event dengan topik user login ya, dan event ID-nya tuh kita kasih aja sembarang untuk share karena untuk testing doang. Nah, jadi tuh di sini sudah ada kodenya 200 dan ini respon ini sudah view-nya 1, berarti sudah masuk ke Redis-nya. Lalu kita coba stats. Nah, stats ini sudah nambah nih, dia nge-receive 1 gitu karena kita kirim dari publish tadi.
Lalu kita bakal cek eventnya. Jadi kita bakal layout, insert, kemudian itu sudah masuk ke dalam, sudah diproses ya, dan eventnya sudah juga terdapat. Sekarang kita bakal demonstrasi fitur nanti untuk potensi dan publication. Kita kirim event dengan event ID yang sama 3 kali. Jadi bakal ngebuktiin sistem hanya memproses 1 kali. Jadi sebenarnya bisa aja sih langsung pakai nama. So, di sini bisa kita lihat bahwa resistnya itu nambah jadi 3 jadi 1. Jadi bahwa ini sudah menginformasikan sistem itu sudah menerima 3 kiriman 3 balus. Tapi karena unit prosesnya dia mengirimkan sama ID, jadi unit prosesnya itu hanya 1. Yang 2-nya ini di drop karena dia duplikasi. Nah, itu adalah bukti potensi bukan yang sama hanya diproses sekali. Gitu. Oke, kita lanjut ke transaksi dan konsumsi kita jadi sekarang bakal ngertiin transaksi dan kontrol konferensi sistem jalankan di consumer worker paralel menggunakan Essential. Jadi sini kita pastikan tidak ada double processing ya. Lalu kita coba start. Nah, start sini sudah nambah nih, dia nge-receive 1 gitu karena kita kirim dari publish tadi. Lalu kita bakal cek eventnya. Jadi kita bakal layout, insert, kemudian itu sudah masuk ke dalam, sudah diproses ya, dan eventnya sudah juga terdapat. Sekarang kita bakal demonstrasi fitur nanti untuk potensi dan publication. Kita kirim event dengan event ID yang sama 3 kali. Jadi bakal ngebuktiin sistem hanya memproses 1 kali. Jadi sebenarnya bisa aja sih langsung pakai nama. So, di sini bisa kita lihat bahwa resistnya itu nambah jadi 3 jadi 1. Jadi bahwa ini sudah menginformasikan sistem itu sudah menerima 3 kiriman 3 balus. Tapi karena unit prosesnya karena dia mengirimkan sama ID, jadi unit prosesnya itu hanya 1. Yang 2-nya ini di drop karena dia duplikasi. Nah, itu adalah bukti potensi bukan yang sama hanya diproses sekali. Gitu. Oke, kita lanjut ke transaksi dan konsumsi kita jadi sekarang bakal ngertiin transaksi dan kontrol konferensi sistem jalankan di consumer worker paralel menggunakan Essential. Jadi di sini kita pastikan tidak ada double processing ya, meskipun banyak worker berjalan bersama. Di sini
Oke, jadi kita akan masuk ke transaksi dan konkurensi multi worker ya. Jadi sekarang kita bakal ngebuktiin transaksi dan kontrol konkurensinya. Jadi sistem bakal menjalani 3 unsur paralel menggunakan esensio. Nah, kita pastikan nggak ada double processing meskipun banyak worker berjalan bersamaan. Nah, jadi kita di sini akan menjalankan demo runner ya, buat ya kita bakal menjalani demo buat yang terlihat ya di sini bahwa semuanya tes gitu. Jadi menyebutkan dari 10 tes yang insert event ID sama secara paralel menyerahkan satu yang berhasil. Terus tuh kita coba lagi terus tuh juga ini apa tambah duplikat gitu lah. Kita akan lanjut ke load test 20.000 event. Di sini kita bakal docker jadi publisher ini bakal ngirim event dalam batch 50 dengan 5 concurrent request ya. Jadi di sini harusnya stats itu bakal bertambah. Dia bakal bertambah terus ya. Bisa dilihat bakal bertambah terus secara real time. Jadi walaupun itu ya sistem masih tetap seperti itu. Nah di sini sudah selesai ya. Jadi benar tuh dia itu throughputnya sistem ini. Oke, lihat ya. Kalau misalnya kita coba di sini di sini
Oke, sebenarnya 33, tapi saya ada ngetes yang awal 3, ini 30 tadi ada ngetes untuk yang testing tadi ada 30. Jadi di sini ada 20,10. Menatakan secondnya seperti apa? Jadi lanjut kita di sini bakal jalan semua tesnya. Jadi kita bakal menjalani semua tes. Ini untuk minatnya, terus tuh networknya sudah benar, kita lanjut terus. Setelah ini riset dari nambahin jadi 25.034. Kita semoga berhasil. Sekedar detection, applicative detection ini buat mendeteksi aplikasinya. Sistem berhasil mengetik di bentuk cara yang benar. Sistem lanjut. Sudah, oke, semua sudah. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi validasi. Tadi oke, ini sudah selesai. Dan sesuai di sini. Setelah kita lakukan untuk press recovery. Jadi di sini ada 26.000. Kalau misalnya kita kompos down, dia masih berhasil. Nah, docker compose ini bukan menghapus kontainernya, tapi name volume-nya yang postgre_data itu tetap ada. Masih ada ini. Setelah kita bakal mengambil. Oke, gitu tuh. Ya, akan dia bakal sama karena dia tersimpan di volumenya. Dari stat ini menunjukkan bahwa angka ini tetap sama seperti sebelum shutdown. Sekarang kita akan melakukan yang sama untuk tekan di bot masih baru. Masih bekerja ya. Duplicate drop tambah 1, stop, jadi sistem masih ingat event yang sudah diproses. Oke, jadi sebagai penutup, jadi Ring Closure 5 keputusan desain informasi sistem. Pertama, arsitektur
PubSub dengan Redis sebagai broker karena memungkinkan decoupling antara publisher dan consumer. Kedua, deduplication menggunakan PostgreSQL unique constraint pada kombinasi topik dan event ID dengan insert on conflict do nothing. Jadi ketika ada konflik tidak melakukan apa-apa. Atomic di level database, lebih robust dari aplikasi level locking. Ketiga, isolation level read committed dipilih karena unit constraint sudah cukup mencegah double insert tanpa overhead serious bomb. Keempat, Essentio dengan 3 worker paralel memberikan throughput tinggi antara input dan output bound workload. Kelima, name volume PostgreSQL itu menjamin durabilitas data melampaui lifecycle container. Demikian demonstrasi sistemnya. Terima kasih.